Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanti Noviasari, mahasiswi semester 5 dari Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Kapuas Sintang. Nah, pada mata kuliah inovasi pembelajaran ini, saya ingin membahas tentang organ pada tumbuhan. Tentu teman-teman sudah tahu kan apa itu tumbuhan, dan apakah teman-teman sudah tahu apa saja organ yang ada pada tumbuhan? Nah, apabila teman-teman ingin mengetahui apa-apa saja sih organ yang ada pada tumbuhan, mari simak penjelasan berikut ini. Organ yang ada pada tumbuhan yaitu ada akar, batang, daun, dan organ tambahan lainnya. Akar, apakah teman-teman sudah tahu apa itu akar? Akar merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Walaupun pada beberapa tumbuhan tertentu ada akar yang menjulang di atas tanah. Akar juga memiliki beberapa fungsi, yaitu A. Menyerap garam mineral dan air melalui bulu-bulu akar. B. Tempat melekatnya tumbuhan pada media atau yang biasa disebut dengan tanah. C. Tempat penyimpanan cadangan makanan pada jenis tanaman tertentu, contohnya seperti pada tanaman wortel dan ketela pohon. D. Berperan untuk pernapasan pada jenis tanaman tertentu, contohnya pada jenis tumbuhan bakau. Kemudian setelah akar, ada batang. Apakah teman-teman sudah tahu apa yang dimaksud dengan batang? Batang merupakan organ tumbuhan yang letaknya di atas tanah. Batang juga memiliki fungsi sebagai berikut. A. Sebagai tempat pengangkut air dan unsur hara dari akar. B. Sebagai tempat tumbuhnya organ-organ generatif. C. Memperluas tajuk tumbuhan untuk efisiensi penangkapan cahaya matahari. D. Sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Nah, setelah akar dan batang, juga ada daun. Apakah teman-teman sudah tahu apa itu pengertian dari daun? Daun merupakan salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dari ranting. Biasanya daun berwarna hijau. Daun juga berfungsi sebagai penangkap energi dari cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Jaringan penyusun daun terdiri dari yang pertama ada epidermis. Epidermis terdiri atas selapis sel berdinding tebal yang berlapiskan kutikula dan juga terkadang lignin. Epidermis terdapat di permukaan bawah dan atas yang berfungsi sebagai pelindung. Yang kedua ada mesofil dan parenkim, terletak di antara epidermis atas dan bawah. Mesofil daun dibedakan menjadi dua macam, yaitu mesofil tiang dan juga mesofil bunga karang. Yang ketiga, berkas pengangkut, tersusun atas, xilem, dan juga floem. Unsur-unsur hara yang berasal dari akar akan diproses menjadi zat organik di dalam daun. Nah, selanjutnya zat organik yang terbentuk akan dikirim ke sel-sel tumbuhan melalui floem. Nah, jaringan penyusun daun yang terakhir yaitu jaringan tambahan. Dari beberapa jenis daun yang ada daun yang mengeluarkan getah ataupun bau yang sangat menyengat. Getah memiliki saluran yang dibentuk oleh sel-sel yang menyerupai saluran di antara mesofil bunga karang. Beberapa sel khusus menyimpan bahan sekresi dalam vakuolanya, sehingga ketika selnya terganggu atau rusak ketika dipetik, vakuolanya akan pecah dan mengeluarkan isinya. Setelah ada akar, batang, dan daun,
Ada juga yang disebut dengan organ tumbuhan lainnya. Nah, organ-organ tumbuhan lainnya ini terdiri dari bunga, buah, dan juga biji. Bunga. Tidak semua tumbuhan memiliki bunga. Tumbuhan yang memiliki bunga termasuk ke dalam Angiospermae. Struktur bunga meliputi kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan juga putik. Buah dan biji. Ketika serbuk sari dan putik telah masak dan terjadi penyerbukan yang diikuti pembuahan, maka bakal buah akan tumbuh menjadi buah. Sementara itu, biji yang terdapat dalam bakal buah akan berkembang menjadi biji. Biji yang mengandung embrio berfungsi sebagai alat perkembangbiakan bagi tumbuhan. Nah, begitulah penjelasan dari organ pada tumbuhan. Jadi, teman-teman sudah tahu kan apa saja organ yang ada pada tumbuhan? Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.